Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Kali ini kita akan masih sama berbicara tentang suatu tema, yaitu adalah tentang orang tua. Walaupun di dalam metafisika ini, program ini selalu akan menampilkan sesuatu hal dengan berbagai macam topik, baik dari soal keberuntungan, dari soal hubungan, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kali ini kita masih tetap akan fokus pada orang tua. Karena di dalam namanya keluarga pasti butuh sosok orang tua, di mana ini akan menjadi sosok untuk yang dapat ditanya, dapat diandalkan, dapat dimintai pendapat, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya sekedar dimintain untuk uang dan juga modal ketika usaha. Nah, ketika Anda menjadi orang tua, suatu saat atau misalnya suatu ketika Anda mempunyai anak, maka ketika Anda sudah mempunyai pengalaman, pengetahuannya terlebih dahulu, ini akan memudahkan Anda untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik daripada orang tua Anda sebelumnya. Karena kalau misalnya Anda selalu melihat pada kejadian-kejadian yang sebelumnya, atau kejadian-kejadian saat ini, kebanyakan mereka melakukan pola-pola pengasuhan adalah berdasarkan dari pengalaman mereka dengan orang tua mereka. Artinya ketika ada suatu kesalahan dari pola pengasuhan, hal ini berlaku turun-temurun dari kakek kepada anak, anak kepada cucu, dan itu terus-menerus terjadi karena mereka hanya mencontoh dengan yang di atas. Maka jadilah seorang yang dapat memutus namanya rantai ketika ada kesalahan pengasuhan dimulai dari diri Anda dan dimulai dari Anda menonton program ini. Dan ini adalah program yang akan membawa perubahan bagi diri Anda apabila dengan catatan Anda betul-betul mau mengaplikasikannya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat pada layar berikut ini mengenai tentang orang tua. Untuk menjadi orang tua bukanlah suatu sosok hanya mempunyai anak saja, tetapi mempunyai suatu kepribadian memang sebagai orang tua yang sejati. Tentunya ketika kita berbicara menjadi orang tua yang sejati, hal tersebut bukanlah suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tapi memang mudah untuk dikatakan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang orang tua yang sebenarnya, orang tua yang memang ingin membawa anaknya menjadi jauh lebih baik lagi, bahkan dengan generasi yang ada saat ini, yaitu apabila Anda masih mempunyai anak, baru-baru saat ini mungkin anak Anda sudah masuk generasi Gen Beta. Tetapi kebanyakan rata-rata orang tua saat ini adalah generasinya generasi Alpha anaknya. Nah, ketika anak Anda generasi Alpha, maka sosok orang tua itu sebenarnya jauh lebih dibutuhkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketika generasi, misalkan sebelumnya, generasi X, ya, generasi Y. Karena sosok tahun 2025 ini adalah tahun di mana tahun yang butuh banyak sekali emosional yang harus kita jaga. Generasi Alpha dan generasi Beta adalah generasi yang dibilang generasi fragile, di mana mudah rapuh. Maka dukungan dari orang tua, masukan, bimbingan, dan juga nasihat dari orang tua akan menjadi suatu benteng yang akan menjadi sesuatu hal yang dapat mereka jadikan pegangan ketika mereka menjadi dewasa nanti. Dan ketika mereka menjadi dewasa, mereka bukan menjadi seseorang yang mudah untuk rapuh, mudah untuk akhirnya menyerah. Tetapi mereka menjadi seorang pribadi yang mempunyai karakter yang tangguh. Hal ini karena orang tua mereka juga mempunyai suatu karakter yang baik pula. Dan ketika karakter ini kita cerminkan di dalam namanya elemen-elemen, maka kita melihat ada 5 elemen di sana. Di mana kalau kita melihat elemen pertama, yaitu elemen kayu di mana orang tuanya lebih menuntut bagaimana ada perkembangan pertumbuhan pada diri si anak. Jadi misalkan contohnya, orang tua dengan elemen kayu nih, walaupun kita belum sampai berbicara secara analisa keseluruhan, kecenderungan orang-orang elemen kayu akan menuntut anak mereka untuk bertumbuh dan lebih baik daripada orang tuanya. Contoh, orang tuanya hanya SMA. Maka dia akan menuntut anaknya bisa S1. Orang tuanya S1, dia menuntut anaknya S2. Orang tua S2, dia menuntut anaknya S3. Orang tua punya 1 kendaraan, dia menuntut anaknya kalau bisa punya 2 kendaraan. Itu adalah ciri-ciri dari elemen kayu. Tetapi kalau misalnya dia orang yang dengan ciri elemen api, biasanya orang tua tersebut akan lebih cenderung semangat, atraktif, ya, penuh humor, ya. Dan dia mengajak anaknya, dia ikut juga terlibat di sana, terutama kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan adalah keterlibatan secara fisik. Ajak anaknya main bola, main futsal, dan lain-lainnya. Kalau sebagai ibu, anak-anaknya lebih cenderung terlibat di dalam bagaimana keseharian anak-anak tersebut.
Nah, lalu yang ketiga, kalau misalkan anak-anak tersebut ternyata orang tuanya adalah elemen tanah, maka dia akan menjadi orang tua yang dapat diminta setiap kali nasihat. Setiap kali kasih nasihat, kasih pendapat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang elemen tanah. Tetapi kalau orang-orang elemen logam, mereka adalah orang-orang yang dapat dimintai bukan hanya pendapat. Cara-caranya sebagai seorang mentor. Itu adalah kelebihan dari elemen logam. Lalu kalau elemen air ini adalah elemen yang mempunyai visi secara jangka panjang. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda mempunyai orang tua dengan elemen air, biasanya dia selalu mau nanya, "Nak, nanti di masa depan kamu mau seperti apa? 20 tahun lagi mau jadi apa? Nanti apa yang dapat kamu lakukan untuk hidup Anda?" Nah, ini adalah sesuatu yang dilihat dari elemen. Karena setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik untuk diri mereka. Mereka juga menginginkan di dalam keluarga juga adalah lingkungan yang hangat di mana mereka dapat pulang dengan rasa aman, rasa nyaman tanpa dihakimi, dapat diterima. Itulah ciri-ciri dari keluarga yang hangat. Dan ini adalah ciri-ciri yang diperlukan oleh anak Anda terhadap rumah yang mereka tinggali, mereka tempati. Rumah dengan luas yang besar, rumah dengan fasilitas yang lengkap, tapi tanpa kehadiran dari orang tua, bukanlah sebuah rumah. Karena rumah tetap harus ada orang tua. Di mana orang tua, disitulah ada kelengkapan. Dan inilah yang menjadi impian dari anak. Sederhana, tetapi sangat penuh dengan makna. Lalu, bagaimana dengan tahun 2025? Tahun 2025 ini adalah tahun ular kayu. Kalau kita berbicara ular kayu, di mana tahun ini adalah tahun di mana Anda harus adu strategi. Anda harus adu tentang otak Anda, tetapi tahun ini juga adalah tahun pertumbuhan dan pengembangan. Baik perkembangan terhadap diri Anda, perkembangan terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan terhadap strategi, dan lain-lainnya. Anda juga sebagai orang tua juga harus menambah pengetahuan Anda. Tahun ini adalah tahun di mana emosi akan jauh lebih bergejolak lagi. Di mana ketika Anda sebagai orang tua yang dulunya mungkin diam-diam, tiba-tiba sekarang menjadi lebih emosional, karena memang ini didukung dari tahun 2025. Tahun 2025 ini adalah tahun ular, di mana ular itu mempunyai elemennya api. Dengan adanya kayu, maka akan menambah elemen api tersebut menjadi lebih besar lagi. Maka, tahun 2025 catatannya adalah bagaimana Anda mengendalikan diri Anda supaya Anda mampu menciptakan lingkungan jauh lebih hangat, bukan panas, tapi lingkungan yang hangat di mana mereka bisa diterima, bukan adu ajang debat di dalam keluarga. Dan adu bagaimana menjadi seorang pemenang di dalam keluarga, tapi bagaimana mereka dapat bersama-sama berkolaborasi. Ini adalah sesuatu hal yang sangat diinginkan. Nanti pada segmen berikutnya saya akan bahas bagaimana pengaruh bulan kelahiran terhadap perilaku Anda sebagai orang tua terhadap anak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana cara menjadi orang tua. Kita kaitkan dengan bulan kelahiran Anda. Masih ingat apa yang saya sampaikan pada segmen sebelumnya? Untuk menjadi orang tua bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin untuk Anda dapat upayakan menjadi seorang orang tua yang baik. Karena menjadi orang tua yang baik itu adalah bukan dari bakat, tetapi bagaimana ilmu yang dapat Anda punya. Karena kalau kita berbicara tentang namanya ilmu, pasti ilmu itu akan selalu berkembang. Bagaimana Anda dapat mengupdate atau mengkinikan pengetahuan Anda sebagai orang tua, sehingga Anda dapat menjadi orang tua yang diinginkan oleh anak Anda, dan dapat menjadi orang tua yang sangat dinanti-nantikan, dan bahkan menjadi tameng terakhir bagi anak Anda. Karena siapa lagi yang akan mereka cari ketika seluruh dunia menolak, selain dari orang tua dan rumah tempat tinggal mereka. Nah, lalu bagaimana cara kita membahas dari orang tua yang sekarang lahir pada bulan September? Kalau sebelum terakhirnya, pada episode sebelumnya kita membahas pada terakhir bulan Agustus, kali ini pada bulan September. Nah, bagi Anda yang belum mendengarkan, mungkin Anda dapat menonton di YouTube-nya yang ada di Berita Nasional. Nah, ketika Anda melihat pada bulan September, Anda akan menjadi seorang orang tua yang suportif, yang mendukung.
Nah, hal ini apakah menjadi mendukung di sini adalah sesuatu hal di mana Anda menjadi orang yang disuruh-suruh, menjadi didukung? Apakah ini berarti Anda menjadi orang tua yang selalu harus support dari segi modal, dari segi waktu, operasional, wah semuanya Anda support. Nah, pemirsa, untuk menjadi seseorang yang suportif bukan berarti Anda harus mendukung seluruh kegiatan dari anak Anda, tetapi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Sesuatu yang didapatkan dari tanpa hasil, maka tidak akan dihargai. Maka untuk bisa mereka hargai dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, harus sesuatu yang mereka betul-betul rasakan dan mereka memang butuhkan. Itulah yang kita lakukan sebagai orang tua, mendukung ketika diperlukan, dibutuhkan. Apabila mereka masih bisa dapat berusaha, maka dorong mereka untuk mereka berusaha. Nah, kenapa saya mendorong untuk para orang tua untuk selalu mendorong anak mereka berusaha terlebih dahulu? Anda tidak dapat berpikir bahwa Anda dapat selalu setiap saat, ya, seumur hidup dari anak Anda, Andalah yang menjadi tiang penyangga. Akan tetapi bagaimana apabila Anda sudah meninggalkan dunia ini? Siapakah yang akan menjadi pegangan? Siapakah yang akan menjadi sandaran bagi mereka? Bagaimana cara mereka bertahan di tengah kondisi yang sulit dan tanpa mereka pernah dilatih. Dan Anda adalah pertahanan terakhir dari anak Anda. Dan maka upayakan yang pertama. Anda harus bisa secara jeli menganalisa kebutuhan anak Anda secara objektif. Jangan hanya by feeling. Jadi dari mana kita harus mengetahui Anda dapat melakukan komunikasi? Anda juga dapat melihat situasi, Anda dapat melakukan interogasi kepada teman-temannya dengan cara yang mungkin yang lebih persuasif, ataupun cara-cara yang lebih manis yang dapat Anda lakukan secara elegan. Yang kedua, dukung mereka secara mental terlebih dahulu. Jangan apapun harus Anda lakukan, Anda yang akhirnya kerjakan. Dukung mereka secara mental. Karena apabila mereka kuat secara mental, maka di kemudian hari, ketika tidak ada Anda, maka mereka dapat bertahan di tengah kondisi sesulit apapun, kaki mereka akan tetap berdiri. Sebagai orang tua yang diharapkan adalah anak mereka mampu mengatasi situasi sesulit apapun tanpa bantuan dari orang tua. Karena itu akan menjadi bekal buat mereka. Harta segunung tidak akan berarti apabila mereka tidak dapat mengelolanya. Apabila ada masalah mereka tidak dapat menanggungnya, harta segunung pun akan habis. Tetapi dengan ilmu yang secuil saja, tetapi dapat mereka lakukan dan manfaatkan dengan sepenuh hati, itu akan menjadi harta yang berlimpah-limpah. Nah, yang ketiga, setelah Anda lakukan itu, maka yang ketiga baru dukung mereka sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga pasti dengan sesuai kemampuan Anda. Jangan memaksakan diri. Orang tua yang terlalu memaksakan diri, maka akan tidak baik juga bagi diri Anda dan akhirnya membawa jebakan bagi keluarga Anda sendiri. Sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, itu adalah orang yang lahir pada bulan September. Lalu bagaimana orang yang lahir pada bulan Oktober? Maka pada bulan Oktober ini orang-orang tua ini akan merasa kehilangan minat mereka. Interest mereka terhadap anak Anda karena sudah sangat letih. Mereka ibaratnya kayak sudah sangat capek. Mereka juga sudah merasa kayaknya sangat dimanfaatkan oleh anak Anda. Sudah sangat, wah, luar biasa apapun yang dilakukan. Mungkin tidak dihargai. Mungkin tidak ada ucapan terima kasih. Mungkin tidak ada yang namanya pengakuan dari anak Anda. Yang mungkin Anda inginkan dari anak Anda, mungkin pelukan hangat. Dan itu tidak Anda dapatkan. Sehingga Anda kehilangan minat terhadap anak Anda dan mulai malas. Ya udah biarkan apa yang ada. Anda tidak melakukan campur tangan lagi terhadap anak Anda. Dan Anda biarkan anak Anda. Bukan karena Anda tidak ada waktunya, tetapi Anda sudah terlalu letih secara mental. Keletihan mental ini akan berakibat panjang terhadap anak Anda karena bukan hanya anak Anda merasa terabaikan karena keletihan mental Anda, tetapi akhirnya pengaruh buruk atau perilaku yang buruk akhirnya tidak dapat diredam pada saat mereka masih dapat diubah. Dan ini yang menjadi sumber permasalahan ketika nanti mereka menjadi dewasa.
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya ini tidak terjadi? Dan saya lahir misalkan pada bulan Oktober, apa yang harus saya lakukan supaya Anda tidak kehilangan minat Anda? Maka yang pertama Anda dapat lakukan adalah yang pertama menemukan kembali cinta Anda terhadap anak Anda. Ingat pertama kali Anda mendapatkan anak Anda, apa yang Anda harapkan? Ketika tangisan mereka yang pertama, apa yang Anda bayangkan untuk masa depan mereka? Senakal apapun mereka, apa yang Anda bayangkan ketika ada orang lain yang tidak mempunyai anak sama sekali? Di mana Anda masih mempunyai anak yang untuk Anda asuh. Maka ingat lagi cinta Anda terhadap anak Anda. Yang kedua, ketika Anda mendidik anak Anda, mengasuh anak Anda, itu bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk mereka. Anda bekerja, Anda berusaha, Anda berupaya untuk masa depan, bukan hari ini. Pandanglah itu sebagai investasi bagi anak Anda. Maka Anda akan menghilangkan unsur emosinya. Pandang itu sebagai investasi. Yang ketiga, lupakan namanya lelah. Tetap lakukan. Komitmen dan konsisten itu adalah ketika Anda letih dan Anda capek, Anda terus masih melakukan. Maka lakukan komitmen terhadap anak Anda supaya anak Anda menjadi lebih baik lagi. Anda masih ingin melihat senyum mereka di masa depan. Anda ingin melihat mereka akan bisa berdiri tegak nanti lagi ke depan. Maka komitmenlah untuk mengubah hal tersebut terhadap anak Anda. Dan kita masih akan melihat beberapa bulan lagi ya yang akan kita bahas. Dan ini akan menjadi penutup pada topik tentang orang tua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah banyak berbicara tentang orang-orang yang lahir pada bulan September dan juga bulan Oktober. Kali ini kita akan membahas sisa bulan yang ada, yaitu adalah bulan November dan juga bulan Desember. Sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada pemirsa untuk Anda yang ingin menjadi seorang orang tua yang lebih baik buat anaknya. Pikirkan bahwa ini adalah investasi ilmu bagi Anda. Dan ketika Anda menonton program ini, pastikan Anda bukan hanya menonton dan melihat, tetapi Anda melakukan aplikasi terhadap kehidupan Anda. Karena ini akan membawa pengaruh untuk masa depan Anda. Dan Anda, ini adalah investasi untuk senyum mereka di masa depan. Dan bagaimana mereka dapat hidup dengan kaki yang berdiri tegak ketika banyak badai yang akan menggoncang kehidupan mereka. Tetapi mereka dapat bertahan. Dan mereka tetap dapat melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka tetap akan mengembangkan menjadi jauh lebih baik lagi. Yuk, mari kita lihat bagaimana untuk orang-orang tua yang lahir pada bulan November. Apa yang harus dilakukan mereka terhadap anak mereka? Apa yang terjadi pada diri mereka? Mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Nah, ketika anak Anda lahir pada bulan November, pada bulan ini, pada tahun ini, maka Anda akan lebih banyak debat dengan anak Anda. Capek mungkin terdengarnya ya, terjadi namanya perdebatan, mungkin malas kita juga mendengarkannya karena kita harus melakukan debat kusir yang tidak ada pengaruhnya dan ujung-ujungnya pokoknya ya Anda mau anak Anda seperti apa. Jatuhnya Anda menjadi seorang diktator di dalam rumah. Karena debat setelah debat panjang akhirnya tidak pernah ketemu namanya suatu penyelesaian dari suatu masalah. Memang yang namanya debat itu membosankan dan juga menyebalkan pastinya. Akan tetapi anak-anak butuh alasan kenapa mereka dilarang. Kenapa mereka tidak boleh melakukan, anak-anak butuh namanya suatu alasan tersebut. Dan alasan tersebut bukanlah suatu alasan yang harusnya dikarang-karang. Tetapi adalah alasan sebenarnya kenapa mereka tidak boleh. Dan itu adalah untuk masa depan mereka. Anak-anak sewajarnya memang tidak dapat melihat sampai langsung jauh ke masa depan. Karena memang pengalaman dari mereka memang belum jauh. Tetapi Anda sebagai orang tua yang mungkin sudah mengalami perjalanan panjang, mengalami begitu banyak namanya tantangan. Bagaimana Anda melakukan pengertian tersebut terhadap anak Anda? Bukan dari pemaksaan, tapi mengubah cara pemikiran mereka.
Maka supaya tidak terjadi namanya perdebatan di dalam keluarga Anda, maka hal pertama yang harus Anda lakukan di dalam namanya perdebatan, maka Anda harus mau mendengarkan terlebih dahulu, ya. Jadi sediakan waktu untuk mendengar, karena di sela-sela banyaknya ya argumen yang diberikan oleh anak Anda, terselip keinginan mereka. Ya, keinginan yang sesuatu kadang-kadang yang tidak disadari di dalam kondisi biasa. Ya, keinginan tersebut bukan hanya keinginan soal materi, keinginan soal barang, tetapi apa yang mereka cari terhadap namanya barang dan materi tersebut. Maka coba Anda dengarkan mereka terlebih dahulu, supaya tidak terjadi namanya perdebatan. Lalu yang kedua, setelah Anda sudah mendengarkan mereka, maka ajak mereka berpikir tentang alasan argumen mereka. Ajak mereka berpikir. Jadi ketika kita ingin mengubah seseorang, maka kita tidak bisa memaksakan dari pendapat kita. Tetapi bagaimana merubah dari pendapat mereka? Apa yang dipikirkan mereka? Apa alasan mereka? Ajak mereka pikir lagi kembali. Ajak mereka menelaah kembali. Ajak mereka melakukan suatu soal yang kritis kembali terhadap argumen dari mereka sendiri. Hal ini yang akan menimbulkan pengertian alasan Anda untuk melarang mereka. Apabila anak-anak ini tahu pengertian dan alasan mereka tidak berdasar, maka dengan sangat mudah Anda dapat menyampaikan pendapat Anda. Dan itulah yang dilakukan pada saat yang ketiga. Setelah Anda sudah memahami dan Anda sudah mengajak mereka untuk berpikir dari cara pandang mereka, maka yang ketiga, berikan arahan Anda. Ini akan jauh lebih mudah. Ketika Anda sudah mengarahkan, tetapi dari sudut pandang bagaimana cara Anda mengubah pola pikir mereka dari cara proses mereka berpikir itu sendiri. Bukan dari cara Anda. Ini adalah sesuatu hal yang dapat membawa perubahan dan tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Capek, capek. Pastinya waktu lebih lama, lebih lama. Maka siapkan hati Anda, siapkan mental Anda, siapkan waktu Anda. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang lahir pada bulan Desember? Maka pada bulan Desember ini adalah termasuk orang-orang yang akan lebih terlihat bijak. Nah, pada tahun 2025, orang-orang yang lahir pada bulan Desember, mereka adalah orang tua impian. Karena mereka bukan orang yang marah-marah. Mereka bukan orang yang akan menyuruh dengan nada tinggi. Mereka bisa menyampaikan alasan dan mudah untuk diterima. Ada beberapa orang mengatakan, berarti tidak adil dong dengan yang bulan-bulan lainnya. Jangan salah, ini hanya pada saat tahun 2025. Ingat, yang kita pelajari di dalam metafisika itu adalah siklus. Setiap bulan pasti punya siklusnya. Setiap tahun ada siklusnya. Tidak ada namanya 100% jelek, tidak ada namanya 100% bagus. Semua ada siklusnya. Jadi ketika di dalam siklus ini Anda adalah seseorang yang diidamkan oleh anak Anda. Karena Anda bijak dan Anda juga dapat bersikap tenang. Maka masukan saya untuk orang-orang seperti ini bukanlah sesuatu masukan dan sesuatu nasihat yang berbeda dengan yang lain. Tetapi ini adalah menjadi panduan dan juga peringatan pada tahun-tahun yang lain. Pertama, jangan jadikan tahun ini adalah sebagai standar bahwa karakter Anda dan kepribadian Anda adalah seperti tahun 2025. Bisa jadi ada perubahan. Jangan dijadikan standar saya itu orangnya begini, tidak. Bisa jadi berbeda. Jangan dijadikan standar. Yang kedua, setelah Anda tidak menjadikan standar yang kedua, tetap belajar menambah ilmu. Tetap belajar. Jadi walaupun Anda ilmunya sudah banyak, tetaplah menambah ilmu. Karena ilmu tidak pernah berhenti. Ilmu tidak pernah berakhir. Ilmu selalu berkembang. Tetaplah nambah ilmu. Yang ketiga, tetaplah rendah hati sebagai orang tua. Jangan karena Anda sudah dinilai baik dan diidamkan, Anda menjadi orang yang tinggi hati dan akhirnya menjadi berubah sikap. Ketika di tahun-tahun yang lain dan Anda akhirnya tidak bisa mengontrol diri, tetaplah rendah hati sebagai orang tua. Karena setiap orang tua mempunyai impian yang sama, yaitu impian bagaimana cara membuat anak mereka
menjadi jauh lebih baik lagi dibandingkan diri mereka di masa depan, dibandingkan diri mereka sebagai orang tua di masa lalu. Pastikan senyuman mereka akan terus ada sampai dengan umur mereka juga berakhir, digantikan oleh anak-anak mereka nanti. Nah, itulah pemirsa topik-topik mengenai orang tua yang sudah kita bahas dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita akan masuk lagi di episode berikutnya tentunya dengan topik yang berbeda. Maka jangan lupa selalu saksikan program Roni Metafisika karena kami bukan hanya menampilkan tentang keberuntungan, keuangan, ya, bisnis, ya, tentang hubungan, tetapi banyak hal-hal lain yang akan kami ungkapkan di sini. Saya Roni Francis pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.